Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Chandra Irawan dengan NIM 2230111024. Di sini saya akan menganalisis struktur portal 2 dimensi menggunakan etap dan desain fondasi menggunakan NPL untuk UTS aplikasi komputer. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam perencanaan struktur bangunan diperlukan analisis struktur dan fondasi untuk memastikan bangunan aman terhadap beban kerja. Analisis struktur dilakukan menggunakan etap untuk mengetahui gaya dalam, momen, gaya reaksi tumpuan, gaya aksial, dan reaksi tumpuan. Hasil reaksi tumpuan dari etap digunakan sebagai dasar desain fondasi tiang menggunakan L-fill untuk mengevaluasi kapasitas daya dukung tanah dan selaman fondasi. Analisis dilakukan untuk yang pertama yaitu mengetahui perilaku struktur terhadap beban kerja. Yang kedua, mengevaluasi distribusi gaya dalam pada elemen struktur. Yang ketiga yaitu menentukan reaksi tumpuan sebagai dasar perencanaan fondasi. Untuk yang keempat yaitu mendesain fondasi tiang berdasarkan kapasitas daya dukung tanah dan settlement. Terus yaitu pemodelan struktur menggunakan etap. Geometri struktur. Model struktur terdiri dari balok, yang kedua itu kolom, yang ketiga beban terdistribusi, yang keempat sistem portal sederhana. Terus pada model terlihat adanya beban nyata pada balok sebesar kurang lebih 20,2 kN per meter. Elemen kolom bekerja sebagai penahan gaya vertikal yang utama. Untuk selanjutnya itu diagram momen lentur. Diagram momen lentur hasil etap menunjukkan momen maksimum terjadi pada sambungan balok kolom. Yang kedua, daerah tarik terbesar berada pada ujung balok dari kaki kolom. Bisa terlihat seperti di gambar. Intervensi, hal ini menunjukkan sambungan portal mengalami konsentrasi tegangan tinggi dan diperlukan penulangan tambahan pada join area. Yang selanjutnya itu diagram gaya geser. Diagram gaya geser menunjukkan bisa dilihat pada gambar, gaya geser maksimum terjadi pada ujung tumpuan. Nah, pada ujung tumpuannya itu terjadi gaya geser yang maksimum. Yang kedua itu kolom menerima transfer shear dari cukup besar dari balok. Yang selanjutnya yaitu diagram gaya aksial. Hasil analisis menunjukkan kolom menerima beban tekan yang dominan. Terus beban aksial terbesar berada pada kolom utama struktur. Jadi pada kolom struktur terjadi beban aksial terbesar. Untuk reaksi tumpuan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan fondasi tiang. Dari hasil itu menjelaskan bahwa nilai join reaction, yang kedua gaya vertikal fondasi, yang terakhir itu input desain fondasi. Bisa dilihat dari gambarnya. Nah, untuk profil fondasi dan tanah, fondasi menggunakan despite contract file dengan kondisi tanah berupa soft clay dan chip clay. Bisa dilihat desain fondasi C dan fondasi D. Untuk selanjutnya yaitu soil stress and axial fracture. Nah, untuk ini yaitu distribusi gaya aksial berkurang seiring kedalaman akibat adanya tahanan selimut tanah. Bisa dilihat pada gambar fondasi C dan fondasi D itu cukup berbeda. Yang selanjutnya adalah statement analisis. Hasil statement masih berada dalam batas aman sehingga fondasi dinyatakan stabil. Dilihat dari grafik dari fondasi C dan fondasi D, maka fondasi itu masih relatif dikatakan dalam batas aman. Untuk ultimate conformity bisa dilihat bahwa kapasitas daya dukung fondasi meningkat sehingga bertambahnya kedalaman tiang. Untuk selanjutnya yaitu hasil akhir vertikal analisis. Nah, untuk hasil akhir analisis ini menunjukkan bahwa izin fondasi lebih besar dibandingkan beban kinerjanya sehingga fondasi cukup dikatakan dalam kondisi aman. Jadi, kesimpulannya berdasarkan hasil analisis struktur menggunakan etap dan desain fondasi menggunakan L-fill, diperoleh bahwa struktur mampu mendistribusikan beban dengan baik melalui elemen balok dan kolom menuju fondasi. Hasil analisis ini menunjukkan gaya dalam berupa momen lentur, gaya geser, dan gaya aksial masih berada dalam kapasitas struktur yang direncanakan. Reaksi tumpuan hasil etap digunakan sebagai dasar perencanaan fondasi tiang. Dari hasil analisis fondasi diperoleh bahwa kapasitas daya dukung fondasi lebih
besar dibandingkan beban kerja yang diterima, sehingga pondasi dinyatakan aman terhadap beban vertikal struktur. Selain itu, hasil statement analisis menunjukkan nilai penurunan pondasi masih berada dalam batas izin, sehingga stabilitas pondasi masih memenuhi persyaratan teknik sipil. Dengan demikian, struktur pondasi yang direncanakan aman, stabil, dan layak digunakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.